adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang konon kabarnya juga pernah memiliki konflik. Selamat malam, Moza Gina. Selamat malam, Mas Bayu. Moza, terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih sudah Namanya manusia. Ya. Kadang-kadang kita beda pendapat, beda penilaian. Akhirnya ada konflik, ada perbedaan. Ya, betul. Pernah punya konflik ya sama siapa gitu, orang dekat? Konflik itu namanya kehidupan pasti ada lah ya. Apalagi manusia itu banyak konfliknya, kayak aku juga pasti banyak konfliknya, Mas. Pernah sama siapa? Sama keluarga pernah, sama mantan suami pernah. Ya banyak lah. Oke, sama mantan suami. Boleh tahu nggak? Kalau jadi mantan lo udah pisah kan ya? Nah, apa yang membuat mereka pisah? Banyak lah kendalanya, Mas. Diceritain satu-satu. Satu aja, salah satunya. Satunya sekarang paling apa ya? Masalah anak aja sih. Masalah anak aja. Jadi sekarang udah pisah, tapi masalah anak masih suka jadi masalah baru. Iya. Akhirnya penyelesaiannya seperti apa? Ya, gimana? Belum ya? ada penyelesaian. Belum ada penyelesaian. Harapan kamu gimana sih, Mas? Harapannya ya inginnya semua baik-baik aja, adil gitu. Walaupun misalkan anak aku nggak di aku pun, at least ada berbagi waktu lah kita sama-sama. Sekarang Jadi aku bisa kamu merasa mengunjungi. gak adil? Ya nggak adil karena kan aku ngerasa aku yang melahirkan, aku yang menyusui sampai berapa tahun. Ya gimana sih beratnya jadi seorang ibu rumah tangga wanita. Dan sekarang kamu susah nggak untuk ketemu? Sekarang ini jujur aja susah. Dibatasin aksesnya. Ya seperti itu. Harapan kamu bisa ketemu kapan aja ya? Ya pengennya sih kapan aja. Baik, mudah-mudahan di bulan baik ini ya, Amin. kamu benar-benar bisa dapetin apa yang diharapkan ya. Amin. Moza, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku merasa menjadi istri yang tidak bertanggung jawab dan sering konflik dengan mertuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan email. Selamat malam email. Iya malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi ceritanya saya berumah tangga. Ketika mertua saya datang ke rumah, jadi suasana rumah saya jadi agak berantakan. Jadi apa yang saya lakukan itu selalu salah. Mertua. Apa yang saya lakukan itu selalu salah. Gimana kita? Apa kamu bikin salah beneran atau Enggak, sebenarnya di mata udah mertuanya? benar gitu udah benar ngurus anaknya, tetap disalahin. Misalnya kayak semacam saya nyuci baju, terus pakai mesin cuci dibilang salah. Seharusnya jangan. Selalu salah? Iya, selalu salah. Iya. Sebelumnya mertua tinggal sama siapa? Sebelumnya kita misah. Nah akhirnya mertua tinggal sama saya. Gitu. Iya. Suami tahu nggak kalau kamu selalu bikin salah gitu sama orang tuanya? Ibu atau bapak mertua? Ibu. Ibu mertua. Iya, ibu mertua. Oke. Ini suami anak satu-satunya? Iya. Oke. Suami tahu soal ini? Tahu. Cuma dia. Tanggapannya gimana? Ya dia kadang ngomelin ke saya juga, kadang ke ibunya juga serba salah gitu. Gimana? Dia ngomelin ke ibunya juga, terus kadang ngomelin ke saya juga. Kalau lagi marah sama ibunya, tanggapan kamu gimana? Tanggapan saya sih ya mungkin namanya Kamu orang tua kan ya. atau Nah tapi di satu sisi kadang ibunya itu malah tetap ngejaga
Boleh diceritain lagi nggak? Mungkin beberapa contoh biar kita bisa dapat gambaran sejauh mana sih jangan-jangan masih dalam tahap yang wajar. Wajar sih. Seperti apa misalnya? Kayak saya masakin, dibilang katanya masakan saya kurang gitu. Mungkin karena sayangnya orang tua kepada anaknya gitu. Padahal itu buat suami kamu. Iya. Tapi menurut dia masakannya kurang enak. Iya, kurang enak. Padahal Selalu menurut kamu, salah. Menurut saya sih sebagai istri udah benar gitu. menurut suami kamu? Dia juga nggak komplain, tapi mamahnya yang komplain. Oke, soal masakan. Selain itu, Kayak pakaian disetrikain gitu, dibilang katanya kurang benar, kurang licin gitu. menurut kamu itu udah benar. Iya, Oke, terus apa lagi? itu aja sih. Jadi sampai hal-hal kecil Iya, semuanya ya? jadi dia ikut campurnya udah di luar batas. Termasuk urusan anak terutama. Iya, Sebenarnya sih kalau aku bilang ya, masalah kecil itu bisa numpuk. Jadi yang kecil itu bisa gede. Jadi malah ledakan yang besar. Iya betul. Suami kerja? iya, Berarti kamu di rumah sehari-hari bersama mertua. iya. Itu hubungannya baik gak sebenarnya kalau gak ada masalah? Artinya ngobrol bareng, nonton TV bareng, atau gitu jalan-jalan bareng. Enggak sih. Ya Diam-diaman kayak gitu? kita aku bebenah, ya tetap aja dibilang salah sama dia. Apa yang dikerjain buat suami tuh dinilai sama mertua itu selalu salah. Suami tapi gak pernah ngebelain kamu. Suami paling cuma bilang ya sabar aja gitu. Emang mungkin sifatnya ibu kayak gitu. Gitu aja. Apa jangan-jangan semua mertua seperti itu ya? Ada kalinya mertua itu kadang namanya orang tua suka ikut campur dalam kehidupan rumah tangga ya, sama halnya sih. Jangan-jangan kamu semua mertua seperti itu? Tapi nggak semua lah mas. Gak semua ya? Nggak semua. Menurut kamu ini masih dalam tahap wajar atau apa? Karena ini masalah kecil ya kita sebenarnya jadi stres sendiri. Kita udah melakukan yang terbaik, tapi malah dinilai orang tuh salah terus. Ini gara-garanya apa sih? Bisa tinggal sama kamu berdua tuh karena apa? Ya katanya sih karena sayang sama anaknya. Karena anak satu-satunya. Iya, karena katanya pengen nggak mau anaknya kenapa-napa gitu. Oke, bapak mertua? Nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Baik, harapan kamu apa sebenarnya? Dan Harapannya harapan sih- batin itu apa? Harapannya sih biar situasi rumah kembali kayak dulu aja lagi, meskipun Maksudnya nggak ada mertua gitu? ya ada mertua, cuma mertuanya itu jangan tahu ikut campur gitu urusan anaknya gitu. Karena kan anaknya juga udah nikah, sewajarnya aja lah kalau ikut campur masalah rumah tangga anak. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi supaya bisa mendapatkan kondisi rumah tangga ideal Iya. menurut versi kamu yang seperti kamu harapkan ya. Nah, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Email dengan tanggal lahir 15 Desember 1996 dan mendiami nomor rumah 7. Sosok wanita yang sangat bertanggung jawab pada kewajibannya dan dapat dipercaya. Saya melihat ada sebuah kehadiran dalam hidup partisipan yang membuatnya menjadi berantakan. Saya merasakan adanya aura negatif yang mulai masuk ke dalam hidupnya. Saya berharap bahwa partisipan bisa menyelesaikan dengan keikhlasan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan. Saya berhadapan dengan Mbak Email Iya. dengan tanggal lahir 15 bulan 12 1996 dan nomor rumah 7. Oke, Mbak Email ini sudah berumah tangga berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Tapi sekarang
campur tapi sewajarnya aja. Itu seperti mitos-mitos zaman dulu ya, paradigma menantu sama mertua dijadiin satu rumah, ujung-ujungnya ribut. Ini hal klasik yang old story banget, yang versi lama banget selalu kayak gitu. Tapi belum tentu semuanya juga gitu. Belum tentu semuanya seperti itu. Tapi biasanya ibu dari laki-laki, terutama anak satu-satunya, kadang-kadang memang jadi overprotective karena merasa satu-satu anaknya itu diambil oleh perempuan lain gitu, dan takut disakiti ya. Emang ibu mertuanya segalak banget gitu. Pernah marah nggak kalau misalnya kemauannya nggak diturutin? Enggak sih, cuma kayak ajar dia gitu. enggak. Paling dia cuma ngomel-ngomel, setiap yang saya lakuin itu selalu salah. Apa aja sih? Kayak mau dia ngasih makan anaknya itu, kayak masakan katanya kurang. Terus kayak pakaian katanya kurang rapi. Tapi kamu gimana nanggepinnya kalau misalnya lagi diatur kayak gitu? Ya aku paling cuma diem aja, terus kadang ada berontaknya juga. Maunya gimana gitu maksudnya. Padahal aku sebagai istri udah ngerasa bener gitu ngurusnya dengan baik, ngurus anaknya. Cuma di mata ibunya tuh selalu salah. Ibu menantu yang cukup baik menurut saya, dari gestur, dari bahasa, intonasi, artikulasi, manner, attitude, semuanya nunjukin hal-hal yang wajar gitu. Nggak maksud saya tidak urakan, tidak cewek yang kerjanya cuma salon dan seperti itu. Saya rasa yang salah tuh bukan kamu sebenarnya. Kalau saya bilang mungkin mertuanya, jadi kita bisa bilang kata pusatnya yang salah, bukan kamunya sebagai customer. Itu kalau saya bahasa saya. Iya. Ini kalau misalnya semua salah, masak salah, beres-beres rumah salah, urusan nyetrika baju salah, jadi akhirnya mertua yang ngerjain. Iya, akhirnya semuanya dia yang ngerjain. Jadi ya saya diem aja gitu. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain? Iya, habis serba salah, setiap yang saya kerjain selalu salah. Jadi menurut dia tuh apa yang dia kerjain buat anak itu selalu benar. Saya sih berharap antara menantu dan mertua kisah lama seperti itu yang saling nggak cocok segera berhenti. Tapi memang sebaiknya ya nggak tahu ya, menurut saya kalau orang udah berumah tangga otomatis ya memang mereka punya tanggung jawab sendiri. Orang tua mungkin bisa memberikan saran, tapi tetap aja keputusan diambil oleh si sang suami istri Iya, ini. betul. Mana masakan yang enak, ya mungkin bisa kasih masukan ya, masukan kalau mungkin ditambahin ini lebih enak, bukan berarti masakannya nggak enak gitu. Iya. Ya nggak sih. Iya. Kalau misalnya nggak tahu ya, tapi nggak tahu mungkin mertuanya udah berkali-kali mungkin ya ngadepinnya Kalau saya selama jadi ini. Mbak Imel sih, saya mau pindah rumah, even itu kontrak atau apa. Mertuanya sendiri nggak. Nanti saya telepon aja mertuanya, hai ma, ya ma, seperti itu sih. Bisa jadi gitu sih. Iya sih, daripada ribut mulu di rumah, jadi nambahin karma buruk deh. Ya 1 minggu datang gitu. Karena memang kalau sudah berumah tangga lebih baik pisah dari orang tua. Ada kok istilah jauh bau, deket bau, jauh wangi. Iya, betul. Seperti itu. Kamu datang ke sini sama suami kamu nggak? Iya, Kita bisa dengar gimana pendapat dia. boleh, Bisa diajak ngobrol boleh? boleh. Oke. Kita pengen dengar ya tanggapan suaminya soal ini sebenarnya seperti apa, karena ini kan berkaitan dengan media. Namanya siapa suaminya? Namanya Dan saya juga tahu juga berapa dan apa. Astaga, sudah lah ya. Itu udah game over. Ya makanya dia mungkin ibunya ngerasa satu-satunya anak gue diambil. Iya. Oke, Mas Frankie, ada namanya Mas depan. Makasih Mas. Nanti kita ganti dengan nama samaran ya. Aduh, Silakan, ini suaminya ya. berantem gak nih ntar nih? Jangan dong. enggak lah. Selamat malam Mas. Saya Bayu Oktara. Halo. Ya, Saya Roy Kios. silakan. Silakan duduk.
bapak udah nggak ada 2 tahun yang lalu. Kau 2 tahun lalu kami turut berduka cita. Iya. Oke, jadi ibu sebenarnya sendiri. Sendiri. Dan selama ini hubungan antara menantu dan mertua dengan ibu Anda, Iya. gimana menurut Mas Wahyu? Kalau menurut saya ibu sama email kayak kurang cocok gitu ya Mas ya. Sering ribut. Sering ribut gitu. Saya kerja juga kata tetangga, Mas itu bininya tuh sama ibu kamu ribut mulu seperti itu. Jadi saya juga di kantor kepikiran mulu kan saya juga. Ributnya karena apa? Ributnya biasa kayak beda pandangan kali ya Mas ya. Maksudnya ibu saya kan anak satu-satunya dia, mungkin juga email dinilai ibu saya kurang beres lah gitu ngurus rumah tangga seperti itu. Kata ibunya Mas Wahyu, masakan email tuh nggak enak. Menurut Mas Wahyu, masakan email gimana? Ya kalau menurut saya sebagai suaminya dia yang udah 3 tahun, menurut saya biasa aja ya Mas ya. Biasa aja apa nih? Biasa aja enak atau biasa nggak enak? Biasanya juga kurang enak juga sih. Oke. Ya wajar lah kadang-kadang ya. Tapi dikasih tahu nggak? Maksudnya cara ngasih tahu kadang-kadang kan dibilang nggak enak. Oh iya. Ya, kan lebih baik. Kalau saya nggak ngasih tahu sih Mas, takut si email marah juga. Jadi gimana kalau masakannya lagi kurang? Hemat biasa saya suruh bikin ibu sih paling. Oh, nah Gitu. itu yang kadang-kadang jadi bikin ibunya nggak percaya ya, karena akhirnya harus ibu yang turun tangan. Iya. Belajar Sebenarnya masak sih, dari mertua juga jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri gak sih dengan mertuanya. Iya, masak bareng. Pernah ngelihat mertua sama menantu ribut nggak? Kalau itu Mas sering ya Mas ya. Maksudnya kan kita kan juga tinggal bareng bertiga ya kan. Kalau apalagi paling pusingnya tuh saya pulang kerja kantor. Mereka udah cekcok duluan kan. Jadi saya milih mending pergi aja dulu gitu. Cekcoknya gara-gara apa? Gara-gara misalkan ibu minta duit gitu buat beli apa gitu. Cuman emailnya juga nggak ngasih gitu. Minta duitnya ke email atau ke Mas Wahyu? Ke email kadang-kadang ke saya juga gitu. Email nggak ngasih. Bukan nggak ngasih sih, maksudnya semua kan masakan udah ada buat apa gitu, maksudnya beli lauk buat apa gitu, minta uang. Oh, untuk beli lauk di luar. Kayak buat, maksudnya saya udah masak gitu, terus buat apa beli lauk buat diolah lagi gitu. Oh. Oke, karena ngerasa kenapa harus beli lagi kan udah Iya, masak ya, udah masakan gue masak. enak. Oh, oke. Mas Wahyu, Iya. Mas Wahyu pernah ngobrol soal email nggak ke ibunya? Kalau Atau ibunya pernah cerita soal email nggak ke Mas Wahyu ya? kalau ibu sih sering Mas. Apa yang diceritain biasanya? Lu milih bini nggak bener lu ya kan. Udah gue jodohin dulu tapi lebih milih si email gitu. Saya juga dulu pernah dijodohin namanya Bunga Mas. Bunga? Teman waktu kuliah juga gitu. Karena ibu cocoknya sama Bunga waktu itu. Orangnya Kalau gimana Bunga? Orangnya Bunga ya gitu, ramah gitu. Pintar masak sih katanya juga sih. Sama email? Suka bawain makanan Oh, ke ibu. ke ibu. Jadi ibu sebenarnya senang sama Iya Bunga? sama Bunga. Oh, Gitu oke. kan. Gimana Bunga ini jago masak? Jago masak, sering bawain makanan. Kalau nge-mall bareng sama si Bunga itu waktu saya masih kuliah. Oh, Sekarang jadi bunganya kemana? Bunga udah nikah juga sih. udah sama-sama nikah. Udah sama-sama nikah. Mungkin email ada pengen sampein buat si Mas Wahyunya yang selama ini terpendam mumpung nih di sini di Ya, paling Mata Batin. coba gituin ibunya aja gitu, maksudnya bilangin ke ibunya semestinya gue itu kurang apa sih, maksudnya gue itu kurang apa. Kita clearin di sini bareng-bareng, pecahkan masalahnya biar beres, sekarang pulang jadi lega. Moza, Ya. menurut kamu, kalau kamu ada di posisi email, apa harapan kamu dari sang suami? Apa yang kamu pengen dia lakukan ada di tengah-tengah kondisi seperti ini? Cara terbaik sih sebenarnya rembukan ya. Rembukan sama mertua. Paling ngobrol sama-sama. Mau kayak gimana juga mertua kamu, orang tua kamu juga gitu. Jadi diomongin, Bu, saya kurangnya apa? Kalau memang masakan saya nggak enak, mungkin ada yang kurang, tolong dibilangin, Bu. Paling lebih ke saran aja sih, bilang.
Wahyu ngajak untuk misalnya keluar rumah, jalan-jalan bertiga, ngobrol? Kalau itu mas sering ya mas ya, kan saya kan di sini posisinya juga bingung. Yang satu posisi bini saya, yang satu lagi kan ibu saya gitu loh. Saya juga bingung. Pernah saya ajak ke mall kan makan bareng bertiga, cuma ya tetap pada diem-dieman mas kayak gitu. Suasananya awkward, diem-dieman gitu. Kamu lebih milih emak kamu apa Imel? Duh, kalau disuruh milih kayak gitu saya juga bingung ya. Salah satu kan di satu posisi dia ibu saya yang ngelahirin saya, satu sisi dia udah istri saya. Iya sih. Seperti itu. Tapi email pernah nggak, kan namanya orang tua kan ada gengsinya ya yang dijaga. Pernah nggak kamu untuk mulai obrolan baik-baik, untuk mulai ya berusaha untuk ngobrol, berusaha untuk nanya ini, nanya itu, perhatiin. Pernah nggak mulai? Pernah. Terus tanggapan beliau seperti apa? Ya dia paling ujung-ujungnya dia bilang kamu itu ngurus anak saya yang benar. Terus kadang aku udah balikin, saya kurang benar apa? Maksudnya dari segala pakai kerja, terus sehari-harinya makannya tetap aja. Ya udahlah, lebih baik saya diam daripada nanti ujung-ujungnya cekcok lagi. Jadi memang kalau Mas Wahyu ya selama ini ada masalah di email terus ngadu ke ibu, misalnya soal masakan gitu ya, saya rasa sih ya gimana ibu mau kasih kepercayaan kalau Mas Wahyu udah bisa dilepas untuk ambil keputusan sendiri soal rumah tangganya gitu, karena apa-apa kan ngadu gitu ya sih. Harusnya ngadunya ke orang tua email. Iya betul gitu ya. Iya. Orang tua kamu Jadi tahu nggak dari soalnya? dari emailnya, email ngadu ke mertua dan suaminya ngadu ke orang tua email. Lebih bagus sih seperti itu Itu biasanya. laki-laki pasti ada gengsi lah tuh, aduh lagi mertua. Enggak sih, semua tergantung laki-laki. Kamu datang ke sini bawa itu? Bawa. Berantem. Saya takut selama Perang nanti. Email kalau lagi cekcok sama mertua nggak sampai pukul-pukulan jambak-jambakan kan? Enggak lah. Aduh. Yakin nih bahwa ada mama mertuanya Iya bawa tadi sama mama? sama. Aduh. Silakan dong dihadirkan. Email harapannya apa nih? Kalau nanti ketemu mertua, pengen mertua berubah atau pengen ya udah kamu lebih nerima? Ya udah kalau mau ngasih saran, tapi caranya gimana atau gimana? Ya maksudnya ngasih saran nggak apa-apa, ngasih saran yang baik, cuma jangan menurut dia itu apa yang dia lakukan itu benar gitu, sedangkan saya selalu salah. Jadi kamu nggak mau disalahin terus? Iya. Itu harapan kamu ke mertua? Iya. Kalau harapan kamu ke suami? Ya seenggaknya bisa lebih bertindak gitu, walau meskipun mama Bisa apa? bertindak, Bisa meskipun lebih bertindak apa nih? ya agak sedikit bicara ke mamanya gitu. Meskipun mamahnya yang lahirin, saya juga posisinya di sini istrinya gitu. Berarti kamu menempatkan suami kamu untuk memilih? Enggak memilih juga sih, maksudnya bilangin ke orang tuanya gitu. Oke. Selamat malam, Bu. Saya Bayu Oklara. Saya Kiyoshi. Yosi. Dari Moza. Ya. Ini anak ibu. Ibu duduk dulu silakan. Email, Kaget. ngapain kamu kesini? Kenapa? Kamu mau bukain rumah tangga kamu sendiri? Kamu gimana sih, istri kamu nggak ngajarin ya? Apa, Bu? Aduh, bikin malu kamu. Nah, tuh nggak tahu diri.
dan seolah-olah kayak pengen melahap email. Oke Bu, jadi kenapa menantu ibu kesini? Itu ada alasannya. Boleh bantu saya nggak untuk ceritain kalau dari kamu sama perempuan? Kenapa Email datang kesini? Email datang ke sini paling ingin bercerita lah masalahnya. Mungkin dia ada kekurangan, tapi dari ibu sendiri nggak diterima. Ya, Tanggapan dari ibunya kayak gitu, seperti apa gitu. Ibu sering marah-marah, sering ikut campur urusan rumah tangga Email dan anak ibu. Soal masakan, soal baju, soal rumah beres-beres, soal anak juga ya? Iya. Soal anak Iya. juga gitu. Saya tuh di alam pikiran saya dengar kata gini, lu ya menantu nggak tahu diri, udah gue jagain masak gak bisa-bisa. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Apakah betul Ibu Nina? Memang dia nggak bisa, Mas. Semua yang saya ajarin dia nggak pernah ikut. Oh berarti penglihatan saya benar ya. Iya, saya ngajarin dia demi kebaikan dia sendiri, buat rumah tangga dia, supaya dia mengatur suaminya dengan baik. Ini anak saya kesayangan saya, Mas. Apa Saya ya? nggak mau jatuh ke tangan yang salah. Ya setidaknya aku udah benar loh, tapi di mata ibu selalu salah. Ibu, maksudnya Roy benar itu adalah ya ternyata yang Roy bilang ibu ngomong begini-begini sikapnya itu benar. Tapi kalau menantunya seperti apa sikapnya, apa seperti yang ibu pikir, menurut kamu Email tuh gimana sih Roy? Apa benar dia seperti yang ibu Nila pikir gak bisa ngurus Enggak. suaminya? Email sebenarnya posisi terpojokkan seperti Cinderella. Jadi dia bingung harus ngapain dan dia banyak sekali ini salah itu salah dan ini salah itu salah sebenarnya. Tapi emang bener sih masakan Email nggak enak. I'm so sorry. Ya, tapi kan bukan berarti karena masakan akhirnya jadi salah semuanya gitu ya. Tapi Mbak ngerasa harus harus maksudnya belajar lagi nggak soal masak? Kan Ya, sekarang gampang tuh, ya bukan gampang sih, maksudnya ada banyak cara, belajar lihat dari YouTube, baca di internet, atau cari resep gimana gitu, bisa diikuti cara-caranya. Ya iya sih. Ya kan Kadang pengen nanya juga ke ibu, cuma ibunya juga udah kesel duluan mas. Kan setidaknya sebagai mertua juga harusnya komunikasi sama menantu itu baik. Ngasih tahu Coba gitu dengan secara Nila perlahan gitu. bikin sambel bareng-bareng. Wah itu akan mempererat hubungan antara mertua dan Uleknya menantu sambil ya. sambel nih kayak gini nih. Email uleknya ini kalau 18 kali terus sambil bawang terus diulek lagi. Kayak gitu-gitu hal-hal yang nggak penting sebenarnya jadi penting karena mereka tuh kayak ngobrol nggak penting sih dengan bawang dimasukin bareng-bareng. Wah enak ya mah. Iya enak. Tapi ini yang terjadi adalah lu sih nggak bisa masak. Tapi itu bener loh. Saya ingat ya, ini saya cerita sedikit. Saya sama mertua saya dulu saya diajarin bikin ketupat yang dari daun pisang itu. Saya nggak bisa berkali-kali. Tapi terus saya coba lagi. Tapi mertua saya tuh kasih semangatnya bukan marah-marah, bukannya gimana sih lo gitu aja nggak bisa, bukan gitu. Tapi yang wah nggak nyerah ya Bayu ya, coba lagi ya. Oh jadi saya ya udah coba lagi, akhirnya bisa. Maksud saya pernah nggak sih berpikir untuk ngasih tahu Email dengan cara yang berbeda, lebih manis, lebih baik, nadanya agak sedikit rendah, agak berbeda cara bicara pemilihan katanya. Pernah nggak dicoba? Siapa tahu dengan begitu justru ibu malah dihormati, dihargai, disayangi. Karena kan ibu bisa bayangin nggak, ibu ini tinggal sendiri, anak ibu udah ada istrinya. Mohon maaf, 2 tahun lalu ibu udah kehilangan suami yang meninggal dunia. Kalau nanti mereka nggak bahagia, mereka pergi meninggalkan ibu, ibu nanti bisa tinggal sendirian, siapa yang ngerawat? Ya sih, Mas. Ada yang mengganjal di hati saya itu, Mas. Apa itu? Dari mulai mereka menikah, saya sudah nggak setuju sama dia, Mas. Karena Bunga
hidupnya bahagia, Oke, punya keluarga yang utuh. baik. Kasian kalau dia nggak bahagia nanti bisa meninggalkan suaminya. Kasian. Mungkin bisa coba untuk kita tukar posisi tempat duduk yuk. Kamu bisa lihat. Ya, email. Saya ingin kau melayangkan pertanyaan ke Ibu Nila. Masihkah ada kesempatan buat saya? Kesempatan kedua. Sambil pegang tangannya. Kayak gini nih, masa pinjam. Masihkah saya ada kesempatan kedua buat saya? Ibu, saya sebagai menantu dari anak ibu, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf dan tolong beri saya kesempatan. Dan kalau emang saya dalam ngurus anak ibu masih ada kurang salah lebihnya, tolong ibu jelaskan di mana kejelasannya kesalahan saya. Mungkin nanti saya akan bisa menjadi lebih baik lagi sebagai menantu. Ibu lakukan semua ini demi kebaikan kamu dan suami kamu. Ibu bukan jahat atau kejam. Semuanya demi kebaikan keluarga kalian. Ibu ingin yang terbaik buat anak ibu. Bukan mungkin untuk melepas semua emosi dan melepas dan saling memaafkan, ya. Ya. Tapi Boleh, ibu mau kan Mas Wahyu, maafin boleh. email? Nah, ibu nggak marah-marah lagi sama email? Iya, ibu juga minta maaf kalau selama ini ibu selalu kasar sama kamu. Email maafin kok ibu. Nah, email juga ingin semuanya baik-baik aja, kayak seperti awal. Ya, si Ibu Nila. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka kita harus mengajarinya hingga benar. Janganlah kita memarahinya hingga menyakiti hatinya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyesali perbuatannya dan ingin bertemu kembali orang tuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Karissa. Selamat malam Karissa. Malam Kak. Ya, kita panggil dengan nama samaran ya. Karissa, bener kamu ingin kembali ke orang tua? Benar Kak. Emang selama ini apa yang terjadi, pisah sama orang tua? Saya diusir sama ibu saya Kak. Sejak kapan? Udah 2 tahun setengah ini. Gara-gara apa ya? Ada masalah keluarga yang membuat ibu saya marah besar dan nggak mau mengakui saya sebagai anaknya lagi. Boleh kami tahu nggak masalahnya apa sebenarnya sampai ibunya begitu marah? Saya diem-diem udah menjadi Bu, kamu tahu? awalnya dia nggak tahu karena saya ini sebenarnya anak baik-baik, tapi ternyata begitu ibu saya masuk ke kamar melihat sebuah kamar saya, dia sangat marah dan terkejut sampai saya diusir dari rumah. Waktu pertama kali kamu melakukan pekerjaan ini, itu gimana sih ceritanya? Ya karena kan saya pengen Kak mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih layak, karena jujur aja kita ini dari keluarga yang biasa-biasa aja, ya termasuk dibilang susah sih Kak. Jadi saya pengen ngebahagiain ibu saya sebenarnya. Ya saya sadar cara saya ini salah,
nggak ngerti mesti gimana lagi Kak, karena saya nggak kuliah, saya nggak ada pengalaman kerja, sehingga saya jadi. Dari uang yang kamu terima biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk apa aja Kak kebutuhan saya, terus saya juga ingin menabung sih. Baik, kamu diusir 2,5 tahun. Ya. Tinggalnya sendiri? Enggak, saya dibantu sama sahabat saya Kak. Dia yang membantu saya dari susah, dan dia yang menampung saya saat saya diusir sama ibu saya. Oke, harapannya jadi di sini mau apa? Saya pengen banget Kak ketemu sama ibu saya, pengen minta maaf. Saya tahu sih cara saya ini salah, tapi sebenarnya saya tuh pengen banget membahagiakan ibu saya. Kamu pernah minta maaf nggak sama dia? Waktu diusir itu ya saya langsung minta maaf Kak, tapi ibu saya marah besar dan gak mau mengakui saya sebagai anaknya lagi. Jadi kamu pengen dimaafin sama ibu yang marah karena pekerjaan kamu, tapi kamu masih menjalankan pekerjaan kamu sampai sekarang. Oh, sekarang saya udah bertobat Kak. Makanya saya pengen minta tolong, saya pengen ketemu ibu saya, pengen balik ke ibu saya. Balik ke rumah. Karena semenjak saya sakit, belakangan ini kan saya sakit Kak, ntar badan saya panas atau capek-capek, karena saya kangen biasanya tuh kalau di rumah kan sakit ibu yang Sama ngurusin, ibu ya. ada yang ngasih Oke. makan. Baik Karissa, mudah-mudahan kamu benar-benar bisa ketemu sama ibu dan ibu bisa maafin kamu dan kamu bisa kumpul lagi sama keluarga ya. Kami akan ajak kamu ketemu dengan sahabat kamu. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Karissa, dengan tanggal lahir 10 November 1994 dan mendiami nomor rumah 22, sosok wanita yang sangat memiliki aura negatif dan penuh ambisi. Saya melihat masa lalu yang sangat kelam dalam hidup partisipan. Semua itu membuat hidupnya saat ini hancur berantakan. Saya merasakan kalau saat ini ia dipenuhi dengan rasa penyesalan dan kesengsaraan yang mendalam. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Karissa, dengan tanggal lahir 10 bulan 11 tahun 1994 dan umurnya 22. Dan nomor rumah 22. Iya Kak. Karissa ini diusir dari rumahnya dari 2,5 tahun yang lalu karena ibunya menemukan fakta bahwa Karissa bekerja sebagai seorang Kerja. PSK. PSK. Ya. Dan pekerjaan itu udah berhenti dijalani dan dia ingin minta maaf ke ibunya sebenarnya supaya bisa berkumpul lagi. Tanggapan kamu gimana Mas? Ya bagus, tapi asal meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya itu udah bagus.
biasa-biasa aja. Belum sampai ke Saya belum dokter ngecek cek ke sana, darah. Kak. Habis ini berarti kamu harus ke dokter. Ya kan, Bang? Cek untuk periksa Bener, betul kan? karena resiko pekerjaan kamu besar sekali untuk tertular berbagai macam penyakit. Betul. Jadi ada baiknya habis dari sini kamu periksa ya. Iya. Jadi tidak hanya menduga, menebak. Kamu tuh ngomongin pas lagi ngomong sakit, mata kamu tuh kayak orang bingung, gue sakit apa ya? Dan saya mengerti tentang itu. Terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan nih segera mungkin. Apapun hasilnya ntar, apapun hasilnya nanti, bersikaplah sebagai apa ya? Wanita tegar. Ya wanita tegar lah ya. Bisa kita lihat tes darah dan itu positif. Iya sih. Apapun hasilnya. That's ya. your consequences. Ya. Accept. Itu konsekuensi yang Konsekuensi. harus diterima. dan diterima gitu. Aku pengen mungkin juga nih satu kali lagi Karisa kan sebagai seorang anak lalu terjun ke dunia PSK. Ibunya tentu pasti marah dong ya, tidak memberikan restu karena itu pekerjaan gelap dan pekerjaan bad, buruk, karma buruk. Itu juga bisa jadi satu karma nih buat kamu untuk sadar jangan jadi PSK lagi. Ya, kamu bilang tadi kan pertama kali kamu begini itu karena ikut-ikutan teman ya. Terus selama ini Karena- kamu tinggal sendiri 2,5 tahun ini Iya, sama sahabat sama saya. sahabat kamu ya. Sahabat kamu cukup dekat hubungannya, maksudnya ya bukan cuma tinggal bareng kan, tapi temenan, kalian bersahabat gitu. Iya. Artinya makan bareng, pergi Iya. bareng, curhat bareng. Dia yang membantu saya, Pak. Oh, dia sering nolong kamu. Iya, Selama ini kalau kamu sakit dia yang ngurus. Iya, dia yang membantu menemani saya. Dia yang mengurus saya, Kak. Profesinya sama atau beda sama kamu? Beda, Kak. Beda, dia bekerja. Cuman dia benar-benar sahabat yang baik, yang mengerti keadaan saya. Dia tahu pekerjaan kamu. Pekerjaan dia tapi beda. Beda, Kak. Sebenarnya saya ini anak baik-baik, Kak. Makanya ibu saya sangat shock, marah besar, sampai nggak mau mengakui saya sebagai anaknya. Dan diusir sama ibu saya ke tempat sahabat saya itu, teman baik saya. Oke, kalau misalnya nanti kamu udah pulang ke rumah, terus kamu berhenti dari pekerjaan kamu yang sekarang, rencananya kamu akan melakukan apa ya? Udah ada rencana belum? Ya, saya ingin hidup bahagia bersama ibu, Kak. Maksudnya ada pekerjaan apa yang mau kamu jalanin atau usaha apa yang mau kamu jalanin, udah ada kebayang? Belum, Kak. Saya cuman takut ibu nggak bisa memaafkan saya. Karena terakhir itu ibu udah ya memaki-maki saya. Udah nggak mau mengakui saya sebagai anaknya. Jadi saya takut banget kalau ibu itu nggak bisa memaafkan saya dan saya nggak bisa tinggal bersama ibu lagi. Kalau misalnya dia nggak bisa maafin kamu gimana? Apa usaha kamu berikutnya? Saya akan terus, Kak, berusaha sampai ibu mau maafin saya. Kamu punya kakak, punya adik? Nggak ada, Pak. Satu-satunya. Anak satu-satunya. Pantesan ibunya marah besar karena dia anak tunggal kerja di dunia malam. Hal yang patut wajar sih ibu yang marah. Satu-satunya harapan kok. Satu-satunya harapan tapi kayak gitu. Pertama kali
bisa dipertemukan dengan sang ibu dan berjalan silaturahminya kembali menjadi lebih baik ya. Kalau kamu jadi Karissa, apa yang akan kamu lakukan? Ini posisinya sebenarnya Karissa ini waktu memang seperti itu aku waktu itu, tapi dengan konflik yang berbeda ya. Perasaan takut itu kok kalau diinget-inget lagi emang sedih banget sih. Perasaan takut, ingin datang ke orang tua, pengen minta maaf, itu bener-bener rasa di hati tuh beda gitu. Pengen datang tapi takut, gimana sih rasanya? Pengen minta maaf. Pengen minta maaf datang, tapi karena rasa takutnya terlalu tinggi tuh jadinya gimana gitu. Tapi terus akhirnya gimana? Alhamdulillah dibukakan jalan, terus akhirnya aku datang ke rumah. Dalam posisi mama waktu itu lagi sholat, aku datang, aku langsung sujud, aku minta maaf. Di situ. Dan dimaafkan. Dimaafkan. Itu maaf orang tua itu pasti besar sekali. Ya, amin. Semoga ibu saya bisa seperti itu. Oke, baik. Karissa, Mbak Karissa kan datang ke sini sebenarnya tujuannya supaya bisa minta maaf sama ibu. Ya. Kita awalnya emang kesulitan untuk mencari ibunya Mbak Karissa ada di mana. Ya, kita coba cari, kita coba hubungin lewat WhatsApp, tapi nggak ada respon. Tapi akhirnya kami berhasil menemui ibunya Mbak Karissa. Kalau misalnya nanti Mbak Karissa ketemu dengan ibunya, apa yang mau dikatakan? Saya mau minta maaf Kak, sampai ibu benar-benar memaafkan saya. Kalau nggak dimaafin gimana? Saya akan berusaha terus. Kalau sampai diusir, dia kecewa, dia pukul, dia marah, Saya terima karena memang ini jalan saya nggak baik dan memang ibu pasti nggak bakal terima. oke kita tanya dulu ya, apakah berhasil kita mengajak ibu kamu untuk datang ke sini atau enggak? Bang Frankie, ada mungkin ibunya partisipan? Kalau ada, ada ibunya partisipan enggak yang kemarin kita cari? Apa berhasil ditemuin atau enggak? Kalau misalnya berhasil, tolong dibawa ke sini. Kalau enggak, ya udah mohon dikasih tahu, dikabarin ke kita. Ada, dapat. Oh, udah datang ke sini belum? Oh ya udah kalau gitu dipasangin masker sama audio. Thank you. Ternyata udah dari siang udah di sini. Kamu siap tapi ketemu sama ibu? Berapa tahun nggak ketemu? 2,5 tahun ya? 2,5 tahun Kak. Selama ini nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada. Karissa tapi emang kelihatan sudah menyesal dan mau taubat nggak sih Roy? Karissa sangat menyesal dan ingin tobat, justru pengen balikan sama ibunya. Bener-bener pengen berubah. Iya, saya tapi deg-degan nih ibunya mau terima apa enggak ya. Firasat saya, jantung saya berdegup kencang. Takutnya Karissa malah dimaki-maki. Kamu udah siap semua resiko ini? Siap. Halo, saya Roy Kiyoshi. Ada kursi lo. Selamat malam Ibu. Sementara Ibu boleh duduk silahkan. Ini ada apa ya Mas ya? Apa boleh? Ini mungkin posisinya ditunggang nggak sih? Tuker aja. Lebih baik Ngapain Mas? ditunggang. Nemuin saya sama dia. Ibu maaf ibu boleh duduk sebelah situ. Biar saya duduk sini ya Ibu ya. Ibu siapa namanya maaf Bu? Kita ganti ya Ibu ya. Ibu Meta. Ratu Meta.
ya. Mungkin biar lebih jelas diturunin maskernya ya. Dia anak yang sudah saya usir karena dia udah bikin malu saya. Saya nggak pernah mendidik dia yang nggak benar. Tapi balasannya apa? Sekarang dia jadi PSK. Saya nggak terima. Dia bilang gitu. Saya nggak akan maafin kamu. Bu, minta ampun, Bu. Nggak. Bu, minta maaf, Bu. Saya nggak akan maafin kamu. Bu, Ibu boleh apain aku aja, Bu. Kalau bapak kamu masih ada, bapak kamu juga sama. Nggak akan maafin kamu. Maafin, Bu. Aku udah tobat, Bu. Saya nggak terima omongan kamu. Aku janji, Bu, nggak akan ngulangin lagi. Saya udah sakit hati, Mas. Iya, saya tahu. Tapi ini anak ibu satu-satunya. Dan dia bilang sudah tobat dan menyesali apa yang dia lakuin selama ini. Saya nggak percaya sama omongan dia, Mas. Saya udah sakit hati. Saya nggak akan pernah maafin dia. Saya melihat Karissa benar-benar menyesali perbuatannya. Ternyata Karissa memiliki tujuan yang mulia terhadap ibunya di balik permasalahannya. Namun, ibunya tetap tidak menerimanya. Tapi, Bu, aku kayak gini demi Ibu. Aku pengen bahagiain Ibu. Cara kamu salah ngebahagiain saya karena itu. Iya, aku udah tobat, Bu. Aku tahu aku salah. Tapi emang bener loh, dia selama ini juga ngumpul. Tadi yang kamu ceritain, kamu siapin apa buat ibu? Aku tabungin duit itu, Bu, buat bahagiain Ibu, buat wujudin mimpi Ibu. Saya nggak terima uang kamu, uang haram. Dan ada satu info lagi bahwa Karissa sebenarnya lagi sakit. Saya udah nggak peduli dia mau sakit, mau sehat, atau mati. Saya udah nggak peduli karena saya udah usir dia. Astagfirullah, Bu. Aku minta ampun, aku minta doa Ibu biar aku sehat. Saya nggak bakalan mau nerima maaf kamu. Sekarang kamu mau mati, silakan. Saya udah nggak peduli. Bu, sebenci itu ke Ibu. Iya. Aku nggak mau, Bu. Kalau aku nggak ada nanti atau itu semua penyesalan nggak akan. Saya udah terlanjur malu. Semua orang udah tahu kelakuan kamu seperti itu. Iya, aku tahu, Bu. Saya nggak pernah mendidik kamu seperti itu. Iya, aku tahu. Aku salah jalan, Bu. Siapa yang ngerumusin ini semua? Aku mohon, Bu. Ibu buka pintu maaf buat aku itu aja. Gak akan pernah. Aku kangen, Bu. Pengen tinggal sama Ibu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Ibu. Aku butuh doa Ibu. Saya nggak pernah mau mendoakan orang yang seperti kamu. Aku ini anak Ibu. Masa Ibu nggak ingat lagi kecil Ibu sayangin aku? Aku tahu, Bu. Ibu Saya udah nggak pernah mau menganggap kamu sebagai anak saya lagi. pasti di hati kecil Ibu sayang kan sama Enggak. aku. Karena saya udah terlalu sakit. Ibu mau aku gimana, Bu, biar Ibu maafin? Gak akan pernah. Tolong, Kak. Roy gimana? Ya, saya berharap Ibu Meta agak sedikit melunak hatinya. Lihat apa? Saya belum bisa, Mas Roy. Karena hati saya sudah terlanjur sakit. Sakit karena dia kerja jadi PSK atau sakit? Ya, betul. Karena saya gak pernah mendidik anak saya untuk seperti itu. Saya ingin anak saya seperti anak-anak yang lain. Nyari pekerjaan yang layak, bukan seperti ini. Ya, tapi kan itu udah lewat. Itu udah satu masa yang ada di masa lalu. Sekarang kan gimana yang penting ke depannya. Dan sekarang kondisi anak ibu sakit. Saya udah gak peduli, Mas. Karena rasa sakit ini yang gak bisa saya maafin dia lagi. Gak akan pernah. Ibu tega kalau melihat dia terus-terusan seperti itu. Gak
udah apa-apa, mau Mas. berubah loh. Dia udah mau lebih baik. Aku udah Kasih mau kesempatan bertobat, nggak? Bu. Aku janji. Ibu nggak mau ngasih kesempatan. Enggak, Mas. Hati saya udah sakit luar biasa. Dia mau bertobat dan berubah, Bu. Dia mau nemenin ibu. Bahkan dia udah nyiapin, dia ngumpulin uang buat ibu. Buat apa, Mas? Uang haram? Saya nggak bakalan terima. Saya juga nggak ridho anak saya seperti ini. Ya mungkin ibu mau terima kalau misalkan anaknya benar-benar mau berubah. Saya belum bisa, Mbak. Hati saya masih sakit. Coba kalau Mbak punya anak kayak dia, gimana perasaan Mbak? Masih sedih sih. Mas, Tapi tetap kalau saya punya anak seperti Karissa, saya akan tetap menerima dan saya ingin kembali seperti mulai dari nol sih. Kalau Karissa yang benar-benar minta maaf banget dan melakukan penyesalan. Saya nggak bisa, Mas. Oke baik, kalau ibu nggak bisa, ibu minta nggak bisa, mungkin itu pilihan hidup ibu minta. Berarti artinya Karissa dibuang sama ibu minta. Apakah rela udah jadi bener nih ya? Karissa ibu buang dari ibu. Untuk saat ini saya belum bisa memaafkan dia karena rasa sakit itu. Jadi ibu perlu waktu ya. Mungkin saya perlu waktu. Tapi tadi ada yang bilang katanya menjerumuskan Meta jadi maaf Karissa menjadi seperti ini karena emang dijerumuskan oleh seorang. Menurut kamu siapa sih orang yang udah membuat kita seperti ini? Emang membuat Karissa seperti ini. Ada seorang wanita juga sih sebenarnya, rambutnya kuning, blonde, terus kemudian sama mateng, Temannya sahabat yang seumuran. sahabatnya. Siapa? Siapa teman kamu? Enggak, Bu. Ini salah aku, Bu. Kamu jangan salahin orang. bohongin saya ya. Aku cuma pengen bahagiain Ibu. Aku pengen wujudin impian Ibu. Dengan cara seperti ini, kamu mau membahagiakan saya? Enggak, itu masih temenan gak sama orang itu? Masih deket, masih jalan? Masih. Kak. Yang orang yang menjerumuskan itu masih. Yang ngejerumusin itu teman kamu tahu? Udah enggak? Masih. Berarti ya bisa terjerumus lagi dong. Kakak, aku udah niat. Aku ingin bertobat. Jangan percaya sama omongan dia. Bertaubat Aku apa? sungguh-sungguh, Bu. Aku nggak akan ngulangin lagi. Aku nggak akan ngelakuin itu lagi, Bu. Saya kecewa sama kamu. Ya oke baik. Sakit hati saya. Mbak Karissa datang ke sini sama siapa? Ada sahabat saya. Itu sahabat kamu yang pertama kali ketemu sama kamu ya? Atau sahabat yang tinggal sama dia? Sahabat yang tinggal sama saya. Oh sahabat yang tinggal ya sama kamu. Oke. Dia ada di sini. Siapa? Bang Franky, ada temennya Karissa, partisipan kita di depan. Nama aslinya siapa? Nama asli sahabat saya. Gak apa-apa, sebut aja. Nanti kita coba cari di depan. Namanya Iya. Oke. Tadi kan kamu bilang katanya ngumpulin uang untuk bahagiain ibu. Dengan cara apa? Buat apa? itu untuk wujudin impian Ibu. Karena aku ingin Ibu naik haji, Bu. Mau naik haji pakai uang dari hasil kamu? Saya nggak ridho dunia akhirat. Kamu cari pekerjaan yang layak, bukan seperti itu. Iya, aku udah enggak, Bu. Aku udah mau bertobat. Aku nih sakit, Bu. Aku nggak bisa tidur. Aku ingat Ibu. Saya sudah tidak peduli. aku mau tanya sama ibu ya.
Diam kamu! Saya nggak peduli sama kamu! Bu, anak ibu sakit loh bu. Bu, Mau kamu mati, saya bodo amat, nggak peduli! Bu, ibu tenang dulu ibu. Ibu tenang. Ibu jangan marah-marah dulu. Jangan tinggalin anak ibu, kasihan. Dia udah niat baik kesini Saya nggak loh. peduli! Bu, aku nih sakit, Bu. Terserah kamu bicara apa! Ya udah. Ya Karissa. Aduh. Gini deh. Emang gak gampang mungkin buat ibunya Karissa ya buat beliau menerima semua kondisi ini. Karena memang ini pasti pukulan berat banget buat dia. Tapi paling enggak setelah malam ini kamu tahu kalau kamu tuh ada niat berubah. Mungkin karena dia belum bisa terima aja semuanya dengan gampang gitu. Masih perlu proses, perlu waktu untuk bisa ngerti. Tapi paling enggak dia udah tahu bahwa anaknya, saya yakin di dalam hati kecilnya dia ada sedikit bahagia karena dia tahu anaknya sudah berubah. Tapi emang kamu perlu waktu untuk ngebuktiin semua omongan kamu. Iya, Tuhan. Ya, gimana Pak? Saya akan bersabar nunggu waktu sampai pada saatnya ibunya dia akan maafin. Saya akan terus berjuang. Udah gak mau ketemu lagi? Ibunya pergi. Nggak mau dikejar aja. Tuh, Mas. Ibu pasti nggak bakalan maafin aku. Ya udah gini deh, kamu jangan sendiri. Kamu datang lagi ke rumah, ke tempat ibu baik-baik. Nanti akan didampingi sama tim penembus mata batin, ya? Iya, Tuhan. Apa ya? Baik, Pak. Nampaknya kita perlu ke rumah dia untuk ini ya. Ya. Untuk kita mencoba jadi mediasi buat mereka. Tapi kamu melihat ibunya masih sebenarnya ada keinginan untuk sama-sama lagi dengan anak. Ada sih sebenarnya, tapi gengsi untuk mengakuinya. Oke baik, kalau begitu setelah ini tim penembus mata batin akan mendampingi partisipan kami untuk menemui sang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya dan Mario kami sudah bersama dengan Pak Karissa. Sore ini kita akan mendampingi Karissa untuk mencari saya. Kita mau cari kemana nih, Pak? Ke rumah ibu saya aja dulu, Pak. Rumah ibu. Iya. Yang mana rumahnya? Ini nih, Kak. Ini Pak Ustadz. Ini? Iya, ini. Oh ini. Bu. Ibu. Bu. Pak Ustadz? Pak, nggak mungkin Pak Ustadz. Nggak mungkin, ini salah nih. Rumah. Kak, ibu saya di mana? Tapi ini rumahnya emang dijual dari dulu. Nggak mungkin, Kak. Coba dong, Kak. Gimana? Bu. Nggak mungkin, Kak. Nggak Coba mungkin. saya hubungin dulu. Iya. Pasti kan tahu yang ada di Kok digembok sih, Bu? Iya bener Pak Ustadz. Masa saya salah sih? Aduh, Kak. Coba telepon dulu. Bu. Ibu. Bu. Nggak aktif Pak Ustadz. Mama nggak ada yang lain yang bisa ditanya orang-orang sini? Ada yang kamu kenal nggak? Kayaknya saya kenal nih Pak Ustadz. Ayo. Sini. Ayo, Kak. Cepetan, Kak. Ada rumah ini? Iya, ayo. Iya. Kita ke rumah. Ini Bu. Yang Bu ini? Yeni kayaknya. Iya, Kak. Coba. Ayo, Kak. Cepetan, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Bu. Siapa namanya, Pak? Bu Yeni. Bu Yeni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Yani. Waalaikumsalam. Misi Bu, saya ngobrol sebentar Bu. Siapa ya? Kamu kan anak ibu yang punya utang ini kan? Yang punya rumah ini kan? Ngapain kamu kesini? Iya Bu, itu kenapa rumah ibu saya dijual ya Bu? Boleh masuk dulu nggak? Ngobrolnya di dalam. Oh, boleh. Silakan. Iya dah, boleh. Silakan Pak Ustadz, silakan. Ada apa ya Pak Ustadz?
yang punya utang banyak sama saya, Mas. Utangnya itu ratusan juta, Mas. Dengan dia jual rumahnya aja, itu nggak cukup untuk menutupi hutangnya. Nggak mungkin, Bu. Ibu saya tuh orang baik. Siapa bilang nggak mungkin? Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu coba mana? Ibu ada buktinya nggak? Mana bukti? Kenapa saya nggak ada bukti? Saya ada bukti. Sebentar, saya ambil. Sebentar ya, saya ambil. Sebentar, Pak Ustadz, saya ambil. Nggak mungkin, Pak Ustadz. Ibu saya tuh orang baik, Pak. Ini buktinya. Nih, buktinya. Kalau kamu mau tahu. Ini. Nggak mungkin, Bu. Ya jelas lah sama Bisa saya. kayak gini. Terus ibu saya di mana? Lah saya nggak tahu ibu kamu. Kalau kamu mau tahu ibu kamu di mana, bayar dulu utang sama saya. Gini deh Bu, biar enak. Gini deh, kita kan di sini mau ngebantu permasalahannya. Kita cuma nyari ibunya. Nah, ibu kan dititipin Kevin, pasti ibu tahu dong di mana ibunya. Tetap aja Mas, saya tidak mau kasih tahu. Ya gini deh. Apa Mas mau bayar utang sama saya? Bukan, Bu. Bayarin utang ibunya dia. Bu, Hah? Maksud saya. mohon Bu, tolong Bu. Enggak, Tolong Bu. enggak. Saya harus ngapain biar ibu? Kan nggak mungkin nih, ya, Mbak ini ngasih surat gitu aja. Bu, tolong Bu. Pasti ibu tahu kan ibu saya di mana, Bu. Alamat, ya, kemana gitu. Saya juga nggak tahu keberadaannya. Tapi dengar-dengar Pak Ustadz ya, dengar-dengar katanya ibunya kerja di beberapa blok dari rumah ini. Tapi kok persisnya saya nggak tahu. Terus saya dengar lagi katanya ibunya tetap nggak ada di situ. Kita paham, kita ngerti justru kedatangannya. Kita mau cari ibunya, kan kalau ibunya ketemu masalah utang piutang juga kan jadi selesai, bisa dibicarain nanti. Bisa dibicarain Mbak lagi. juga akan bantuin ibunya untuk bayar utang. Ya, cari deh sana Pak Ustadz. Gimana, Mas? Saya sih nggak mau tahu. Yang penting utang saya bayar loh ya. Jadi, kan sih Ibu ada di saya sana. nggak mungkin, Kak. Sejati tuh ibu saya orang baik, Pak Ustadz. Masih ya Bu ya. Iya Mas. Terima kasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba deh Mbak, kita ketok. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. 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 Permisi Bu. Kerja di sini juga. Banyak kerja di sini juga. Iya. Boleh masuk ya Mbak ya? Masuk kelas. Ayo. Permisi Bu. Kenalin saya Mario. Bu, sebelumnya saya minta maaf. Ibu boleh pakai masker Bu sebelumnya. Nah, Begini Bu, saya Karisa. Saya mau mencari keberadaan ibu saya, Bu. Emang kamu siapa? Saya Karisa, Bu. Jadi ibu kamu itu siapa? Ibu Ya kenal lah Pak Ustadz. Kalau dia kerja di sini terus dia kabur nyuri barang-barang saya kok. Nanti semua sama kamu ya? Astagfirullah, Bu. Nggak mungkin, Bu. Saya berdasarkan informasi tadi ya. ya. Dulu emang dia kerja di sini. Habis dia mencuri perhiasan saya, dia pergi begitu aja. Bentar Ibu, tapi nuduh gitu memang Ibu ada bukti nuduh-nuduh kalau dia pencurinya? Ya iyalah Mas, mana saya nggak mau nuduh dia, orang dia bilang dia mau umroh kok. Dia kan cuma seorang pembantu. Benar kan ibu kamu pergi umroh kan? Enggak. Ibu saya itu mau umroh Sampai dia nyuri duit cita-citanya, saya, Bu. Iya, Bu, uang saya hilang, cita-citanya. perhiasan saya hilang. Ngaku nggak? Ketika dia lagi ngambil itu apa ada CCTV atau apa gitu? Ibu Ya, tahu emang dari mana? Ibu pernah pergokin langsung atau pernah melihat langsung gitu? Gokil yang enggak, siapa lagi kalau bukan dia? Orang begitu barang saya hilang dia pergi kok. Itu Ya. nggak benar, Pak Saya Ustadz. bantu satu lagi. Tapi itu udah lama dan dia baik. Gak mungkin saya percaya kok sama dia. Nggak mungkin, Kak. Ya Ibu kamu tuh Allah. baru kerja sama saya. Begitu ibu kamu kerja di tempat saya langsung hilang semua barang-barang saya. Pulang ya? Pulang? Kamu jadi pulang hari ini, Nek? Tunggu, Nek. Nih, ibu bantu satu lagi. Gimana, Kak? Ibu tuh di mana sih?
dicuri sama ibunya Mbak ini. Lah ibu kemarin kehilangan apa? Hilang perhiasan kan? Iya, ini perhiasan saya. Sekarang ibu saya di mana, Bu? Mbak, saya minta maaf. Aku nih nggak punya siapa-siapa lagi, Minta Bu. maaf sekali sama Mbak karena saya salah sangka sama ibu. Itu juga karena hasutan dari si Neng. Saya juga nggak nyangka. Iya, terus ibu saya di mana, Bu? Ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa. Iya, Pak. Jangan main hakim sendiri, jangan Tenang aja, kamu tenang aja ya, tenang. Pokoknya nanti kalau ada informasi tentang ibu kamu, ibu akan kabarin kamu. Ibu akan kasih tahu kamu. Secepatnya ya, Bu. Ya udah kalau gitu kita pamit. Ya. Maaf ya, sekali lagi maaf ya, Pak. Maaf ya. Pengen banget ketemu ibu. Ya, insya Allah nanti ketemu ya. Nanti ibu bantu ya. Itu saya pamit dulu ya, Bu. Ya, mohon maaf ya, saya udah marah-marah. Mohon maaf. Ya udah gini aja deh, penting nanti kita coba dibantu. Ya coba hubungi Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Imel dan Karissa. Imel tadi dianggap sebagai menantu yang selalu cekcok dengan mertuanya karena memang sang suami dianggap tidak bisa mengambil sikap karena antara membela sang ibu atau istrinya. Tapi setelah malam hari ini memang ibunya yang selalu, ibu mertuanya yang selalu emosi akhirnya mau memaafkan dan menjalin komunikasi jauh lebih baik lagi dengan menantunya. Sementara Karissa tadi kesini ingin bertemu dengan ibunya karena memang sejak 2,5 tahun yang lalu dia diusir sejak ibunya tahu bahwa pekerjaan Karissa adalah seorang PSK. Dan sayang sekali ibunya kabur ya di akhir obrolan tadi. Gimana pendapat kamu, Ron? Saya melihat email tadi kan sudah berdamai dengan ibu mertuanya ya. Betul. Semoga mereka bisa bersatu kembali, bisa masak bareng, bisa tinggal bareng, nggak ada keributan lagi. Kalau saya lihat dari mereka berdua, mereka pelukan seperti itu, tampaknya ibu mertuanya udah luluh sih. Berbeda terbalik dengan Karissa yang memohon-mohon pada ibu kandungnya sendiri. Sangat-sangat disayangkan sekali. Malah Imel yang bukan ibu kandungnya, malah cuma mertuanya, kemudian Akhirnya ayah memaafkan ya. luluh juga. Sangat tragis sekali. Sampai Karissa kita harus bikin aku pengen menelusuri ada apa sih sebenarnya di Karissa. Dan setelah malam hari ini terungkap semuanya ya, dan akhirnya Karissa bisa bertemu lagi sama ibunya secara baik-baik dan bahagia. Tanggapan kamu gimana, Mosan? Pengennya sih clear baik-baik aja seperti tadi yang email gitu, pengen bersatu lagi. Namanya orang tua sama anak pengennya ya baik-baik aja lah. Iyalah. Tapi setelah kamu pernah punya konflik sama ibu dan akhirnya kamu ya memutuskan untuk Kejadiannya sama seperti jauh dulu. sama Karissa kayak gitu, cuman beda konflik. Oke, setelah kamu minta maaf dan akhirnya dimaafkan, setelah itu hubungannya sama seperti sebelumnya. Harmonis, Oh, justru jadi lebih baik. makin harmonis, iya. Tapi posisinya waktu itu memang mama nggak menyalahkan aku, kamu anak begini enggak. Waktu saat minta maaf, bener-bener langsung dipeluk, ya udah jangan nangis. Nggak Udah. dibahas lagi. Enggak. Mama nggak pernah bahas masa lalu karena setiap orang punya masa lalu masing-masing ya. Jadi nggak perlu dibahas. Ya mudah-mudahan aja ya. Jadi karena memang udah tahu kejadiannya seperti apa, jadi nggak dibahas. Baik. Moza Kirana, terima kasih banyak sudah hadir di Terima Podcast Mata kasih Batin. banyak. Sukses Thank you, untuk Moza. semua rencana Terima kasih. baiknya.